Berikut adalah perlawanan bangsa Maluku melawan kolonial Portugis dan melawan bangsa-bangsa Belanda. Pada awalnya, kedatangan bangsa Belanda ke Maluku disambut dengan tangan terbuka. Hal ini dikarenakan bahwa bangsa Portugis adalah bangsa yang dimusuhi oleh bangsa Maluku dan bangsa Belanda. Hingga kemudian, bangsa Maluku saling bekerja sama dan bangsa Belanda untuk mengusir bangsa Portugis. Setelah Portugis meninggalkan Maluku pada tahun 1613, VOC merebut benteng Portugis yang disebut dengan Benteng Victoria, hingga kemudian mendirikan benteng baru yang dinamakan Benteng Orange. Berikut adalah perlawanan oleh bangsa Maluku. Menurut Miskuindu dalam Sejarah Nasional Indonesia, awal dari Maluku mengangkat senjata dimulai saat peperangan dipimpin oleh Kaki Kali pada tahun 1646. Namun perlawanan ini cepat dipadamkan oleh VOC. Maluku angkat senjata melawan VOC yang paling fenomenal adalah di Tidore pada tahun 1779. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Nuku setelah tertangkapnya Sultan Jamaluddin. Sultan Nuku melakukan strategi politik divide et impera, sama dengan taktik yang dilakukan bangsa Barat untuk melawan Belanda. Cara yang dilakukan adalah dengan cara menghasut orang Inggris untuk mengusir VOC. Setelah berhasil, Sultan Nuku menyerang bangsa Inggris untuk keluar dari Maluku. Upaya ini berhasil mempertahankan Maluku dari bangsa Barat hingga akhir hayatnya. Pada Perang Pattimura, setelah kepergian Inggris karena perjanjian Traktat London, Belanda kembali menguasai Indonesia pada awal abad ke-19. Adanya Belanda di Maluku justru menambah kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu adanya perlawanan dari bangsa Maluku untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau yang biasa disebut Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura mengawali peperangan dengan menyerang pos-pos dan benteng Belanda di Saparua pada 16 Mei 1817. Penyerangan tersebut membuahkan hasil. Kapitan Pattimura berhasil merebut benteng Dustede. Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Bitjes menyerang Pattimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dustede dan Saparua dapat digagalkan oleh Pattimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Bitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Dalam buku Kapiten Pattimura 1985, karya I.O. Nanulaita, pengkhianatan Raja Boy dari Saparua mengakibatkan Pattimura tertangkap dan dihukum gantung. Raja Boy membocorkan informasi tentang strategi Pangeran Pattimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda mampu merebut kembali Saparua. Mengapa perang di Saparua bisa terjadi? Perang di Saparua dilatar belakangi oleh banyak faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran hongi, dan kerja paksa sehingga rakyat semakin menderita. Yang kedua, pemerintah kolonial berencana menghapus sekolah-sekolah desa dan memberhentikan guru untuk menghemat anggaran. Yang ketiga, rakyat dipaksa menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Adanya paksaan
bagi para pemuda untuk menjadi sedadu Belanda di luar Maluku. Keempat, adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang semakin mempersulit kehidupan rakyat. Dan yang terakhir yaitu adanya sikap arogan dan sewenang-wenang dari Presiden Saparua yaitu Van den Berg. Berikut saja cerita tentang perlawanan Maluku terhadap kolonial Belanda dan terhadap kolonial Inggris. Sekian dari saya, Fabio Sangaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.